Shalom, kebenaran hari ini tanggal 6 Juni, bertema mewarnai hari hidup. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sejatinya adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah tiada henti. Jadi, di dalam praktek hidup, keberagamaan atau kekristenan dalam konteks kita, tidak ada waktu beribadah dan waktu tidak beribadah. Sejatinya, sepanjang waktu dalam hidup kita adalah waktu beribadah. Selama ini banyak orang yang membagi waktu beribadah dan waktu di luar ibadah. Maka, sering dikategorikan bahwa yang namanya ibadah adalah aktivitas liturgi atau aktivitas di dalam rumah ibadah. Sebagai orang Kristen, tentu aktivitas di dalam gereja. Maka, seringkali acara di gereja disebut ibadah raya atau kebaktian. Mudah-mudahan itu hanya sekedar istilah saja bagi kita. Sebab sesungguhnya ibadah kita itu setiap saat dalam hidup kita. Ibadah raya kita itu setiap saat. Kebaktian kita yang sejati itu setiap saat di dalam hidup kita. Jadi tidak ada waktu beribadah dan waktu tidak beribadah. Di dalam firman Tuhan oleh ilham Roh Kudus, Paulus berkata, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jadi sebenarnya tidak ada hari kebaktian dan yang lain bukan hari kebaktian. Seperti yang kita bisa dengar atau pernah kita dengar bahwa hari Minggu adalah hari kebaktian, hari ibadah. Apakah itu berarti hari yang lain bukan hari ibadah? Maka, ada orang yang mengistilahkan bahwa hari Minggu itu harinya Tuhan. Padahal, sebenarnya setiap hari tentu adalah harinya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kita adalah waktunya Tuhan. Kita harus berjuang untuk mewarnai setiap hari kita, setiap waktu kita dengan warna ibadah. Roh Kudus pasti menuntun kita agar mengerti bagaimana dalam segala hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka, disitulah baru kita dapat mengerti apa artinya hidup di dalam roh. Maka untuk bisa mewujudkan hal itu, pertama, jangan mengingini apa yang Tuhan tidak kehendaki kita ingini, apapun juga. Jalani hidup kita dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, atau apapun untuk keluarga dan Tuhan. Percayalah, Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan menggerakkan perasaan yang dimana Tuhan tidak ikut menikmati atau merasakannya. Jangan sampai perasaan kita hanyut untuk sesuatu yang tidak perlu kita hanyut di situ. Apapun, jangan berduka untuk apa yang tidak boleh dan tidak perlu kita berduka. Jangan senang atas apa yang tidak perlu kita senang atau bahagia. Jangan susah atas apa yang tidak perlu kita susah. Kita harus belajar untuk merdeka dan melepaskan diri dari setiap tali ikatan perasaan terhadap sesuatu. Apakah sesuatu itu menyenangkan atau sesuatu itu mendukakan? Hati kita harus benar-benar kita ikat dengan Tuhan saja. Maka kita bisa berjalan dengan Tuhan secara nyata dan menjadikan setiap hari sebagai harinya Tuhan. Setiap waktu adalah waktunya Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah, mungkin banyak dan berat. Tetapi kita tidak boleh hanyut di situ. Kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, penderitaan dan beban pikiran akan menjadi kenikmatan bagi kita. Kita seperti sedang dipersembahkan di atas mezbah untuk dipotong, mau dibunuh, mau dibelah-belah lalu dibakar, dan kita harus berani. Seperti Ishak yang mau dipersembahkan, tetapi ia tidak memberontak. Seperti Tuhan Yesus disalib, di mana ia memberi diri untuk disalib. Maka kita harus sangat serius dan nekat untuk menyalibkan daging kita, menyalibkan hawa nafsu kita, matikan itu, sehingga kita pasti melihat ada terang yang semakin terbuka,
adanya dimensi baru dalam menyembah Tuhan. Selanjutnya, kita makin naik dan akan terus semakin naik. Ingat hal ini, bahwa kesucian hidup tidak bisa ditukar dengan apapun. Kesucian tidak bisa ditunda. Kesucian kita hari ini pasti tidak sama dengan kesucian 3 hari, 5 hari yang lalu. Apalagi sebulan atau 2 bulan yang lalu. Hari ini adalah hari ini. Dan setiap detiknya kita harus bertekad untuk menjaga kesucian. Dan ini memang berat. Tetapi, kalau sudah masuk wilayah itu, pasti adalah suatu kehormatan. Itu martabat kita sebagai anak-anak Allah. Sungguh suatu hal yang tidak terbayangkan. Ketika suatu hari kita ada di istana yang begitu megah dan mewah, kita disambut oleh para malaikat. Sebagaimana kita kadang-kadang melihat kehidupan bangsawan di dunia yang begitu luar biasa. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan kerajaan surga. Jangan kita berpikir seperti gembel. Potongan kita boleh dipandang seperti gembel oleh manusia. Namun, mental kita harus mental bangsawan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.